Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang global supply chain. Ya. Global supply chain itu apa? Sebetulnya dia pemahamannya adalah, nah ini ya, pemahamannya adalah satu jaringan lintas negara ya, jaringan seluruh dunia gitu ya. Jaringan internasional lah, bisa dikatakan lebih mudahnya jaringan internasional antara supplier, manufaktur, warehouse, pusat distribusi sampai retailer ya, melalui di mana di sana raw material itu bisa diperoleh, bisa diproses ya, diproduksi dan jadi barang jadi sampai akhirnya sampai ke customer, yaitu pengertian formalnya. Nah, sebetulnya global supply chain itu secara praktis adalah bisa dikatakan suatu strategi ya, di mana strategi supply chain di mana barang yang dideliverkan dan diproduksi itu bisa lebih murah ongkosnya. Ya, ongkos supply chain itu bisa lebih murah dengan cara gimana? Dengan cara kita bisa saja menempatkan pabrik di luar negeri atau kita menempatkan pusat distribusi di luar negeri atau kita menempatkan store di luar negeri. Gitu ya. Jadi kita menempatkan mata rantai supply chain itu dengan ya tujuan meminimalkan ongkos ya, meminimalkan ongkos. Bisa saja kan kita mendekati customer misalnya ya, mendekati customer, maka seperti pabrik otomotif ya, pabrik otomotif itu banyak mendekatkan pabriknya itu dengan customernya ya, sehingga mereka walaupun misalnya perusahaannya di Jepang tapi bikin bikin manufakturnya di luar negeri, di tempat di mana mobilnya itu lebih banyak diminati. Nah, seperti itu ya. Jadi memang global supply chain ini didorong oleh motivasi seperti itu. Ya, sejak Perang Dunia Kedua itu sudah muncul sebetulnya ada yang namanya FDI ya. FDI itu yang disebut dengan Foreign Domestic Investment. Jadi Foreign Domestic Investment itu suatu investasi yang dibuat oleh suatu perusahaan ya di negara lain gitu ya, di negara lain, bukan di negara dia sendiri. Ya, jadi dia bisa mengendalikan kepemilikan usaha ya di suatu negara dari suatu kepemilikan usaha di suatu negara dari negerinya sendiri gitu ya. Nah, itu ya, dari FDI ini sebetulnya cikal bakal dari global supply chain. Ya, yang mendorong terjadinya global supply chain ya ada beberapa faktor ya. Itu diantaranya sekarang ini biaya telekomunikasi sangat murah. Kalau dulu mungkin interlokal itu mahal sekali, tapi sekarang udah lebih murah. Kemudian pengembangan teknologi ya, kemudian biaya transportasi juga sekarang lebih murah. Kemudian banyak sekali negeri-negeri yang mulai menerapkan ekonomi terbuka ya. Jadi dia bisa kebijakan untuk investor-investor asing lebih longgar. Kemudian muncul juga negara-negara berkembang dengan upah tenaga kerja yang murah tapi produktif gitu ya. Contohnya ya mungkin Cina gitu ya, terus negara-negara di Asia Tenggara termasuk di kita gitu ya. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan dari negeri maju itu membuat pabrik di di negara yang masih berkembang, upahnya masih murah gitu ya, tapi bisa produktif dan sekaligus juga
kadang-kadang negeri berkembang ini sasaran market mereka. Nah, itu jadi kombinasi yang sangat tepat ya. Sehingga secara global itu barang dan jasa itu bisa di-deliverkan ke customer dengan biaya yang lebih rendah. Ya, tujuannya ada dua sebetulnya ya dari global supply chain ini. Pertama adalah bagaimana mendeliverkan ya, menyampaikan produk yang kualitas baik atau jasa kualitas baik ya, kualitas yang baik, tapi sekaligus dia ongkosnya juga bisa serendah-rendahnya. Yang kedua adalah secara efektif bisa memenuhi ekspektasi dari customer ya. Yang ekspektasi ini saat ini customer kan semakin spoil ya, makin tinggi gitu. Ekspektasinya makin tinggi, makanya harus dipenuhi, kapabilitas untuk memenuhinya juga harus makin tinggi. Itu butuh cost ya kan, sehingga cost ini harus bisa ditekan dengan suatu strategi ya, diantaranya ini strategi global supply chain ya. Ini silahkan dibaca ya, sebetulnya ini saya lewat aja supaya singkat ya. Oke, ini banyak sekali keuntungannya dari global supply chain itu ya, diantaranya mengurangi total cost ya, inventory juga bisa berkurang. Jadi karena kita produksi di, misalnya bikin pabrik di negeri yang banyak market untuk produk kita ya, jadi kita nggak perlu banyak inventory ya, karena aliran barangnya cepat gitu ya. Kemudian memperbaiki juga siklus pengadaan barang, waktu siklusnya juga dikurangi ya. Kemudian juga meningkatkan akurasi dari peramalan ya, karena kita mendekati customer misalnya ya, seperti itu. Atau terjadi konsolidasi yang baik antar mata rantai, sehingga forecastnya, informasi tentang demand dari customer kita ini semakin aktual. Meningkatkan produktivitas, memperbaiki kapasitas ya, meningkatkan aspek kompetitif, market yang asalnya tidak dijangkau jadi terjangkau ya, untapped markets, perbaikan dalam masa delivery. Kemudian juga aset intelektual juga bisa kita dapatkan dari negeri tempat kita berinvestasi ya, entah di pabriknya, entah di mungkin research and development dan sebagainya. Meningkatkan juga kecepatan pelayanan dan efisiensi. Oke, jadi ini beberapa alasan kenapa kita memperluas bisnis secara global. Ya, cost juga mungkin bisa mengakses raw material ya, mengakses raw material. Kita menempatkan pabrik itu karena mendekati raw material kan, bisa seperti itu. Mungkin dulu pernah belajar ya, pemilihan pabrik itu bisa mendekati market, bisa mendekati raw material, atau bisa juga mendekati SDM ya, sumber daya manusianya, tenaga kerjanya yang dengan upah murah dan sebagainya. Meningkatkan penjualan juga, mungkin kita mendapatkan market baru, bisa memuaskan pemilik saham dan seterusnya ya. Cuman ya memang global supply chain ini bisa jadi hambatan untuk perusahaan-perusahaan yang kecil menengah ya, small medium enterprise ya, karena bisa jadi small medium enterprise itu kan biasanya mereka ada masalah misalnya dengan bahasa, dengan budaya ya, kemudian risiko menjual di luar yang mudah diambil, masalah hak cipta ya mungkin ya, masalah hak cipta, perilaku yang ya, dia juga bisa aja produknya bersaing dengan perusahaan multinasional ya, perusahaan multinasional. Mereka dengan modal yang besar, dan dengan modal besar mereka lebih efisien, lebih produktif ya. Gimana kita bisa mengejar ya kalau perusahaan IKM.
Kemudian ada kompleksitas dalam masalah dokumentasi perdagangan antar negara, ya, kekurangan rendahnya support dari pemerintah dan seterusnya. Oke, ini ada beberapa teknologi kunci ya dalam global supply chain yang memegang peran dalam global supply chain. Ada EDI, ada ECR, ada CPFR. EDI itu Electronic Data Interchange ya, pertukaran data antar aplikasi yang berbeda dengan sistem komputer perusahaan partner. Jadi komputer to komputer. Ini udah lama sebetulnya ya. Sekarang udah pakai cloud kan, cloud technology. Kalau dulu komputer to komputer. Dulu asalnya ya EDI ini. Ini memang agak ketinggalan ya. Tapi sekarang mungkin masih ada yang melakukan ini. Kemudian ada ECR ya, Efficient Consumer Response ya. Jadi ECR ini sebetulnya suatu sistem supply chain yang berintegrasi ya, mengkoordinasikan ya, suatu sistem supply chain yang mengkoordinasikan antar perusahaan di beberapa mata rantai dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan ya. Jadi dari sisi misalnya perusahaan-perusahaan di downstream dengan upstream itu berkoordinasi, keinginan customer seperti apa itu sampai ke raw material yang disediakannya itu yang berkualitas itu seperti apa. Nah, misalnya kan seperti itu. Jadi dia bisa merespon customer secara akurat ya, cepat dan efektif. Nah, itu ECR, ada lagi CPFR, itu adalah pendekatan kolaborasi dan integrasi antar perusahaan-perusahaan di mata rantai ya, untuk mengintegrasikan forecasting ya, peramalan dan proses perencanaannya. Jadi bareng-bareng ya kalau CPFR, makanya namanya Collaborative Planning and Forecasting Replenishment, untuk menyediakan barang sehingga kita bisa tetap mempertahankan level of service ya, bisa memenuhi terus permintaan dari customer. Ya, CPFR ini tujuan akhirnya kita bisa memenuhi kebutuhan pelanggan dengan mensinkronkan perencanaan operasi dari perusahaan-perusahaan di setiap mata rantai. Nah, ini EDI ya. EDI itu seperti ini. Kalau dulu sebelum ada EDI itu ketika buyer itu ini ada supplier, dia tentu akan masukkan invoice, kemudian invoice itu dibuat gitu ya, kemudian dikirim ke buyer ya, kemudian buyer masukkan invoice ke dalam sistem, kemudian dia generate PO, kemudian mengirimkan lagi ke supplier menerima order, kan seperti itu. Nah, sekarang dengan ada EDI ya, ini ada mungkin sekarang ada yang namanya sistemnya ERP gitu ya, Enterprise Resource Planning. Invoice purchase order ini sudah langsung otomatis, tidak ada proses-proses bertahap seperti ini ya. PO dan invoice itu sekaligus ya, bisa dengan cepat dilakukan. Ya, seperti ini ya kira-kira EDI itu ya. Jadi computer to computer ya, bagaimana PO ya misalnya ditransmisikan ke komputer partner kita, ini masuk ke accounting, juga masuk ke data sales dan manufacturing dan marketing, kemudian shipping ya, kemudian dikirim, receiving, ini masuk lagi komputer, masuk ke bagian accounting, purchasing juga ya, dan seterusnya. Seperti ini EDI itu ya. Jadi Electronic Data Interchange, computer to computer. Jadi datanya masuk dari purchasing, accounting, purchase order. Ini juga bisa deliver ke komputer partner kita untuk dideliverkan ke bagian-bagiannya lagi. Oke, ini ECR.